Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Selamat malam Sobat Kalong dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Majelis Al-Fatih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah baru saja selesai mujahadah. Mudah-mudahan dengan mujahadah ini semua hajat sobat-sobat Al-Fatih dan juga Motokalong diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pada malam hari ini adalah ngopi bareng. Ngopi bareng, ngobrol santai, tapi ada manfaatnya. Terkait dengan yang lagi viral sekarang ini, dibilang agama ya bukan, dibilang kepercayaan juga nggak tahu itu terkait dengan Hyang Wildo. Mungkin teman-teman sobat Motokalong tahu ataupun sudah sering melihat di YouTube-nya, dan sobat Al-Fatih juga sudah sering melihatnya, bahwa ajaran dari Hyang Wildo itu penuh dengan sesat dan menyesatkan. Dalam artian doktrin secara tidak langsung memberikan doktrin kepada kaum muslimin itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hyang Wildo itu benar-benar membuat geram kaum muslimin dimanapun, khususnya di Indonesia. Tidak lupa juga Al-Fatih juga sudah geram terkait dengan statement apa yang disampaikan oleh Hyang Wildo terkait dengan syahadat. Syahadat itu kesaksian, bersaksi. Hyang Wildo menyampaikan bahwa kalau Nabi Muhammad sudah wafat, ya siapa yang mau disaksikan lagi? Nah, itu dia bukan orang muslim. Bahasa dia pengagum Nabiullah Muhammad, pengagum Nabi Isa, pengagum Siddhartha Gautama, pengagum Yesus, pengagum yang Hindu itu siapa itu. Nah itu, tapi dia menyampaikan tidak mengikuti beliau, tidak beriman kepada beliau. Dia hanya mengikuti ajaran-ajarannya, tapi tidak mengimani yang sudah disampaikan Hyang Wildo. Mungkin dari saya, mungkin nanti ditambahkan sama Yididek dan teman-teman Al-Fatih, yang perlu saya tanggapi adalah terkait dengan syahadat. Yang Hyang Wildo itu sudah tidak sah karena Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu menurut Hyang Wildo itu sudah tidak sah syahadatnya. Nah itu sebenarnya juga mau ngomenin dia bukan muslim, tapi yang perlu digarisbawahi adalah doktrin itu yang bikin dari sahabat-sahabat ataupun umat muslim di Indonesia menjadi kupingnya panas. Dia tidak tahu terkait dengan keimanan, tapi sudah mengomeni terkait dengan hal-hal seperti itu. Bahkan Hyang Wildo bilang agama itu untuk anak-anak. Beda lagi kalau udah dewasa, bukan agama lagi. Nah itu ajaran yang sesat, menyesatkan dari untuk umat muslim. Itu doktrin, itu bahaya itu. Nah mungkin saya hanya menanggapi terkait dengan syahadat. Syahadat perlu diketahui Hyang Wildo. Mudah-mudahan Hyang Wildo melihat channel kita di Motokalong. Syahadat itu banyak, lain alam, lain syahadat, lain masa, lain pula syahadatnya. Jadi salah satu syahadat itu ada syahadat mata, syahadat telinga, syahadat lisan, syahadat qalbu, syahadat ruh.
Maksudnya itu. Nah, waktu Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, sahabat-sahabat itu menyaksikan syahadat dengan pandangan mata, melihat langsung. Nah, untuk kita-kita yang setelah Nabiullah Muhammad wafat, kita syahadat kita adalah lewat telinga dan lisan. Nah, dari situ kenapa kok pakai lisan dan juga telinga, bahkan bisa juga mata. Artinya syahadat kita bersanad, sanad terus sampai Rasulullah. Salah satu contoh, saya punya kiai almarhum almarhumah Simbah Kiai Nawawi Abdul Aziz. Beliau mengucapkan, saya menyaksikan guru saya dengan melihat, dengan mendengar, dan lisan mengucapkan syahadat tersebut. Setelah itu melihat gurunya lagi, gurunya Simbah Kiai Nawawi Abdul Aziz, gurunya lagi. Terus seperti itu, terus bersahadat sampai sahabat. Nah, sahabat itu yang memandang. Syahadat kita bersanad. Ada syahadat yang memang zuriyah dari, terus itu pun sama. Nah, artinya kalau memang itu tidak sah menurut Hyang Wildo, yang enggak sahnya bagaimana? Terus guru kita bersyahadat menyaksikan gurunya guru kita, menyaksikan, mendengar, melihat, terus gurunya sampai sahabat. Nah, sahabat itu ya langsung memandang kesaksian itu. Syahadat kita bersanad. Nah, itu yang bikin mungkin kaum muslim di Indonesia, khususnya Sobat Mata Kalong, itu jangan pernah mendengarkan ataupun mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh Hyang Wildo. Itu sesat dan menyesatkan. Karena dia mengaku dia makrifat, tapi tidak tahu makrifat. Itu syariat aja belum bisa, torekot, hakikat, makrifat. Syariat, baru syariat. Karena masa hidupnya Hyang Wildo itu muslim, bahkan dia pinter ngaji, tapi karena dari syariat tanpa melalui torekot, tanpa melalui hakikat, dari syariat langsung ke makrifat, akhirnya omling. Kecerdasannya boleh. Nah, karena Allah itu mempunyai wali dua, yang satu wali Rahman, waliullah, yang satu wali setan. Sama-sama sakti. Hyang Wildo itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membelah diri, bisa dalam waktu bersamaan dia bisa menemui beberapa orang dalam waktu bersamaan dalam tempat yang berbeda. Sama. Nah, beliau itu tirakat ataupun huslah, menepi, tapi belum, akidahnya belum benar, tauhidnya belum benar, tapi sudah pokoknya menghindari kehidupan dunia, dia untuk langsung ke Allah. Itu boleh-boleh aja kalau sudah tauhidnya bagus, akidahnya sudah bagus, sudah ngalim, itu boleh. Karena dalam satu sisi, ini cerita saja, itu hampir sama dengan kasus yang dulu Lia Eden. Mungkin teman-teman semua Sobat Kalong sudah pernah dengar Lia Eden. Lia Eden itu sama, dia ahli sodakoh, ahli sholat sunnah, melakukan tidak melalui torekot dan juga hakikat. Dari syariat langsung, syariat belum benar sudah makrifat. Yang diamalkan adalah hizib, zikrullah terus itu, tapi tauhid dia belum pas. Nah, puasa 40 hari, dalam 40 hari itu mau wirid.
10 hari datang sinar itu datang. Sinar sangat kemilau, nur yang sangat kemilau. Nah, nur itu mengajarkan, membisikkan seseorang yang lagi tirakat itu bagus, awalnya bagus sekali. Sholat tepat waktu bagus, kamu banyak sedekah, ngewiridnya ini, bahkan datangnya pun pakai assalamualaikum. Nah, terus bagus. Berhari-hari bisikan itu semakin bagus, semakin tidak menyalahi syariat. Nah, pas terakhirnya 40 harinya, pas 40 hari itu sinar itu datang lagi. Nah, dia bilang seperti ini, sekarang kamu sudah, apa yang kamu minta sekarang sudah aku kabulkan semua, kamu sekarang menjadi rasulku. Bahasanya sinar itu membisikkan seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, kalau yang tirakat itu langsung membenarkan, itu jelas setan. Jelas itu setan. Nah, membenarkan, kamu jadi rasulku, bahasanya dia rasulku, mulai sekarang kamu nggak usah sholat, kamu nggak usah sedekah, kamu nggak usah sholat sunnah ataupun yang lainnya. Sinar itu membisikkan seperti itu, karena kamu kemarin sudah melaksanakan semua, dari sholat, sedekah, semua sudah dilaksanakan. Nah, sekarang sudah saatnya kamu menjadi rasulku, kamu menjadi kekasihku, aku bebaskan semuanya. Nah, itu jelas setan, Azazil itu. Karena apa? Perlu diketahui teman-teman sobat kalong semua, itu iblis itu pemimpin dari malaikat dahulu. Zaman dahulu itu pemimpin malaikat, dia sebagai pemimpin paling cerdas, paling pintar, paling ini. Cuman kesalahan dia itu suruh sujud sama Nabiullah Adam, nggak mau, yang lainnya mau, ya ini ya nggak mau. Kecerdasannya pintar, bahkan semuanya bisa dari yang ini. Nah, itu endingnya yang terakhir itu pasti itu menyalahi aturan syariat, jelas itu dari setan, dan dia jadi wali juga, tapi wali setan. Sama saktinya dengan waliullah, sama, bisa membelah diri ketemu dalam tempat yang berbeda, waktu yang sama, menyembuhkan orang dengan sekali bisa. Nah, kalau dia benar-benar waliullah, apapun yang disarankan, contoh satu itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sama. Terus pas terakhir sinar itu datang lagi, sekarang aku kabulkan semuanya, yang dulu aku haramkan sekarang aku halalkan untuk kamu. Sinar itu satu, kata Syekh Abdul Qadir, dasar iblis syaiton kamu, sinar itu langsung hilang. Itu kalau udah akidahnya kuat, imannya kuat, tauhidnya kuat, pasti terakhirnya, ending terakhir itu akan menjerumuskan kalau itu dari iblis jin, setan. Tapi kalau memang itu benar-benar dari Allah, pasti tidak akan keluar dari syariat, walaupun sudah ibaratnya sudah jadi wali. Nah, sama dengan yang wildo itu juga, memang kalau dia wali, ya walinya setan. Tapi saya kira bukan wali dia, tapi kecerdasan akal, karena apapun yang peristiwa sudah di dahulu zaman Nabiullah, tanpa ada keimanan itu kita nggak akan nembus. Nah, yang wildo itu apapun itu harus dibutuhkan dengan rasio. Nah, bahkan kita akan lihat bentar lagi dia akan mengaku nabi, bentar lagi, coba lihat seperti itu. Karena sudah semua dibahas semua, tapi yang paling menyakitkan itu yang masalah keislaman, itu benar-benar bikin geram. Ya, mudah-mudahan dari pihak pemerintah khususnya MUI segera menindaklanjuti yang wildo ini, karena sudah meresahkan masyarakat khususnya kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi.
Mungkin nanti ada teman-teman yang mau geram juga dengan yang namanya Hyang Wildo, karena menurut dia juga aurat itu yang bagaimana? Bayi itu nggak ada aurat, makanya dia kalau dakwah pakai cangcut, tato semua, sini ada hiasan, nggak malah omongannya penuh dengan manik-manik. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapan dari saya, mungkin Didik yang mau menanggapi, monggo. Aku